Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak-mbak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Sehat? Semoga mbak sehat selalu neng perantauan, amin. Semoga mbak-mbak semuanya terhindar dari mara bahaya, amin. Semoga mbak-mbak semuanya dipermudah segala urusannya sampai mbak, amin ya robbal alamin. Doa terbaik dari tanah air buat mbak-mbak semuanya. Saya yang selalu mensupport channel iki, saya yang selalu nonton video iki, di share nggak share, komen nggak komen, yang pasti nonton kui sudah menjadi poin support channel iki. Tak doakan sampai sukses selalu neng perantauan, amin ya robbal alamin. Oke, sebelum kita bahas kasus iki, sedikit saran. Saya bakal mengulangi berkali-kali, bosen gak bosen sampai mendengarkan saran saya, terserah. Tapi semoga mbak-mbak iki sing apabila saat ini santai leha-leha dengan glamornya negara orang di perantauan, Anda saat ini masih santai-santai karena gaji sampean setiap bulan tetap mengalir. Sekali lagi jangan terlena, tetap nabung. Karena ketika sampean udah kerja 10 tahun lebih, sampean nggak ada tabungan, uangnya buat ini itu, apalagi bagi mbak-mbak yang ketipu, ya Allah mbak mesakne sampean mbak, elengo. Sampean saiki umurnya berapa? Kaya aku nek wis tuwek mbak, sampean mungkin rata-rata umurnya 30 ke atas. Ojo terlena sama keindahan luar negeri. Ojo sampen gampang nyoh kalau garangan, saya yang belum tentu dia bakal kerabi sampean. Bagi ibu-ibu yang saat ini terlena sama garangan, elingo garangan sing masih muda, kue bakal memacari bakal bojo sing ayu, sing sugih. Lali sampean kerjone segitu lama neng negara Hongkong, duitnya habis buat garangan, balik pun sampean nggak bakal dirabi mbak, sampean diputus di tengah jalan. Terus sampean kui di tengah jalan kui sampean sakit, terus sampean mau pulang, sampean gak ada tabungan. Tonggo sampean, saudara sampean, temen nih sampean, kui pasti bakal pergi mbak, karena ngerti ceritamu, seng dimana duitmu kui habis cuma buat garangan. Elengo nggih, kui pesan saya, nabung. Dan jangan lupa kalau sampean sakit-sakitan, target pulangnya kapan. Ini seperti itu, semoga bermanfaat. Nah, kali ini kita bakal membahas sebuah kasus berita di negara Taiwan yang kemarin kui beredar di sebuah stasiun televisi nasional. Tetapi kui ruame mbak neng kalangan PRT asal Indonesia. Aku bacanya terus tak delok, oh ternyata iki berasal dari sini. Oke, kita bakal bahas kasusnya. Oke, jadi kemarin sebuah televisi kui memberitakan ada PRT kui terkena jeratan hukum karena telah memberikan makanan majikan dicampur dengan urin. Jadi dicampur mbak. Kui cerita nih yang tertangkap di CCTV, si pembantu nih masuk ke dalam dapur. Ketika di dalam dapur kui, langsung si pembantunya kui langsung buka ini mbak, buka ini terus baru kui kayak gini. Nah, urinnya kui dimasukkan ke dalam rice cooker, dicampur sama nasi. Jadi CCTV yang tertangkap satu itu. Nah, karena kui menyangkut PRT, akhirnya heboh sampai ke Taiwan. Nah, stasiun televisi nasional Taiwan kui memberitakan, kui ceritanya pada waktu kui majikan kui satu keluarga mbak, kui keracunan menyidap penyakit sing kui tidak diagnosa, yang tidak terdaftar di Badan Kesehatan. Jadi tidak terdaftar di penyakit-penyakit medis. Kui karena tidak terdaftar di penyakit-penyakit medis, kui dokter Reki mencurigai bahwa kamu tuh makan apa kok sampai seperti ini. Karena ada pembahasan tentang makanan, satu keluarga tadi kui langsung ngecek ini CCTV. Ternyata di CCTV kuilah dia ngeliat nih PRT-nya menuju dapur, buka celana mbak, memasukkan urin tadi dicampur dengan nasi yang dimasak di rice cooker.
Jadi di dalam kasus iki heboh sampean. Nah, setelah itu majikan mengetahui, akhirnya beritanya kan sampai viral. Dan mungkin pertanyaannya mbak-mbak, emangnya nggak bau toh nasi dicampur sama urin? Jawabannya ya mungkin bisa saja bau. Karena ketika bau, tapi majikan kui Yusuf lah, sementing makan. Mau walaupun bau, tetap aja dimakan. Mungkin nasinya ki, berase ki, tetap aja dimakan. Jadi satu keluarga kui menyedap penyakit seng tidak diketahui atau tidak diagnosa oleh tim medis tadi. Nah, kawan-kawan, kita pastikan yo, sepertinya si PRT ini atau pembantunya iki memasukkan air urin kui nggak sekali dua kali, kui pasti sering mbak, karena saking seringnya dicampur kepada makanan, akhirnya kui bisa menimbulkan penyakit. Kui saking seringnya. Tapi kalau nggak sering nggak mungkin mbak. Jadi saking seringnya akhirnya kui terjadilah penyakit pada si majikan yang menyantap makanan yang dicampur tadi. Bisa saking seringnya. Jadi di dalam kasus ini kita banyak belajar loh mbak, kasus-kasus seperti ini. Jangan sampai kita kui ngikuti jejak dari PRT ini, jejak dari pembantu ini. Pandangan saya ya, selain saking seringnya PRT kui memberikan atau mencampurkan air urinnya ke masakan untuk majikan, si PRT-nya kui juga nggak sehat. Ketika dia nggak sehat, secara otomatis air urinnya kui kotor, banyak penyakit yang dikeluarkan, sehingga kotor banyak menimbulkan penyakit. Karena si PRT-nya itu nggak sehat, akhirnya dikonsumsi oleh majikannya, dan di situ majikannya tertularlah penyakit yang aneh tadi. Jadi intinya dalam kasus ini berarti si PRT-nya kui nggak sehat. PRT-nya kui mungkin minum airnya nggak cukup, makanannya pedes-pedes, mungkin juga jorok, kemudian kekebalan tubuhnya kui juga nggak cukup, dan lain-lainnya. Intinya ada penyakit di dalam tubuh PRT-nya. Jadi ketika dikonsumsi keseringan oleh majikan, ya kui hasil majikan juga kena penyakit aneh. Walaupun urine kui wes digodok, wes dimasak, tetap aja kena penyakit. Jadi kui saking seringnya, saking banyaknya minum air urin. Jadi mungkin saking seringnya ya mbak, jadi mungkin saking seringnya, ya Allah mbak Amit, untuk mutah aku Amit ya mbak yang saat ini mendengarkan, sama jangan makan dulu, karena iki aku rasa agak jorok. Intinya saking seringnya, saya bayangno kalau orang tersebut kui ada penyakit, kemudian nggak bersih, secara otomatis air urinnya warnanya kuning. Ngerti kan mbak, kuning bau. Nah, kuning bau alhasil dimakan oleh majikan, dicampur masakan, dan kemudian dimakan oleh majikan. Dan menurut aku, jorok banget wih. Nah, setelah saya sedikit ternyata yoku ini India, PRT-nya India, majikannya India, dan terjadi di India. Tetapi viral nih gini Taiwan, sampai bisa rame di negara Taiwan, apalagi kui nyebut-nyebut PRT. Sekali lagi dipastikan si pemilik berita kui memperingatkan sebagai bentuk pelajaran agar PRT asing yang kerja dengan Taiwan jangan sekali-kali mengikuti perbuatan seperti PRT asal nehi-nehi tadi. Karena ketika mengikuti perbuatan PRT asal nehi-nehi tadi, secara otomatis iki juga dianggap melanggar hukum. Saya tidak tahu apakah undang-undangnya sama dengan negara Hong Kong. Air kencing kui adalah air beracun.
Jadi jika sama komentar bagi mbak-mbak semuanya yang kerja di negara Taiwan. Di dalam kasus ini kita banyak belajar bahwa hati-hati kalau Anda memasukkan sesuatu barang najis ke tempat majikan. Seberapa marah pun Anda dengan majikan, seberapa jahatnya Anda dengan majikan, jangan sekali-kali melakukan perbuatan seperti itu mbak, karena sampai nggak tahu di mana ada CCTV di tempat majikan Anda. Bisa saja majikan menaruh CCTV kecil banget sehingga sampean nggak tahu kalau sampean itu sedang dipantau oleh majikan Anda. Anda joget-joget, Anda tiktokan nggak masalah, tapi ketika Anda berbuat kejahatan, Anda bakal dituntut oleh majikan Anda. Nggak hanya deportasi, pemutusan kontrak kerja, tapi Anda dituntut secara hukum oleh majikan Anda. Jadi hati-hati di dalam kasus itu. Oke, semoga dengan adanya pembahasan seperti ini bermanfaat. Terima kasih kawan-kawan yang selalu mensupport channel Iki, yang selalu menonton video ini. Jangan lupa diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.